wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu bisa bertemu dengan anak-anak hebat, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya. Rapihnya jangan hanya di hari Senin habis upacara, awas nih. Ya, terus biar lebih berkah pembelajaran hari ini, mari silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Siap, Ibu Rafi. Siap. Acara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli. Hari ini yang nggak hadir siapa? Aki, kenapa? Aki. Bukannya tadi upacara? Ya, udah sakit. Ya, mari kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit yaitu Aki segera diberikan kesehatan. Mudah-mudahan besok bisa bergabung kembali di sekolah. Yang lagi sehat juga nih harus bersyukur. Coba di kolong meja masih ada yang kotor masih bersih. Ya biar enak belajarnya ya. Bersih. Buku IPA dan sebagainya sudah disiapkan. Sudah. Ya. Ibu akan mengajak kalian terlebih dahulu menanyakan perasaan hari ini. Ada yang sampai kuat. Tapi sekarang lagi ngantuk. Ya. Perasaan hari ini sedang bagaimana perasaannya? Ungkapkan perasaan kalian menggunakan sticky note. Kemudian nanti ditempelkan di karton. Boleh dengan gambar, boleh dengan tulisan. Mau tulis saya mah jelek gambarnya, mau tulisan aja boleh. Ya, satu orang cukup satu perasaan yang paling besar. Misalnya gini, saya lagi benci tapi saya lagi senang hari ini. Besaran mana ya benci sama senang? Nanti ambil yang senangnya aja. Nanti kalau sudah kasih nama bawahnya ya. Kalau sudah boleh dipasang di sini perasaannya. Wah, Erika sedang senang. Ayo, pasang. Gak apa-apa. Lagi sakit kepala. Waduh. Semangat, senang. Ya, sebelum ke belajar, di sini ada kesepakatan kelas yang pernah kita lakukan bersama. Ya, ada beberapa, ada menghormati, tanggung jawab, kerjasama, menghargai, partisipasi aktif, kebijakan khusus. Kebijakan khusus dari gadget tadi ya, karena hari ini diperbolehkan, berarti tapi harus lebih bijak menggunakannya. Kira-kira ada yang mau ditambahkan apa ada yang dikurangi? Cukup? Masih sama? Oke, penasaran. Sebelum ke materi bab 3, Ibu ingin ngetes dulu kemampuan sebelumnya. Ya, sebelumnya kita membahas tentang apa? Peredaran darah. Peredaran darah itu organnya apa saja? Acungkan tangan, jangan rebutan. Acungkan tangan. Siapa? Oke. Apa? Jantung, pembuluh darah. Nah, jantung, pembuluh darah dan darah. Oke. Sekarang ada berapa saluran peredaran darah? Dua. Hafid. Sebutkan dua yang pertama. Hari ini sebelum kita ke belajar, Ibu mau nanya ke kalian. Pernahkah kalian melihat mobil mogok? Pernah lihat mobil mogok? Terus suka ada yang dorong? Kalau satu orang gimana tuh dorongnya tuh? Kuat atau tidak? Ada tulisan apa sih? Duh, gak ada yang bantu dorong
mulutmu. Siapa yang ngedorongnya? Hulak. Iya. Yang ngedorongnya hulak. Kalau hulak yang ngedorong aku satu juga. Kayaknya teronton juga jadi ya. Oke. Tapi kalau orang biasa itu kan cerita ya. Kalau di orang biasa bagaimana? Mendorong mobil jeep nih ya, mobil jeep ya. Mendorong mobil jeep satu orang kira-kira terdorong atau tidak? Tidak Bu, perlu bantuan berapa orang? 2 atau 3 orang baru bisa terdorong. Nah hari ini seperti yang di awal tadi tentang usaha, kita akan belajar tentang usaha. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian jadi paham apa itu konsep usaha. Yang kedua, kalian jadi tahu contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menghitung besar usaha. Yang keempat, besar perpindahan benda yang dikenai usaha. Kegiatannya apa saja? Sekarang kita mengerjakan LKPD melalui eksperimen dan juga diskusi kelompok. Ya, penilaiannya pun ada 3. Ada penilaian pengetahuan secara tidak langsung yang tadi di awal ibu tanyakan, itu nilai pengetahuan. Pengetahuan kalian sebelumnya seperti apa? Tuh, pengetahuan awalnya berarti tadi ada beberapa yang bisa jawab gitu ya. Terus nanti ada keterampilan selama kalian melakukan eksperimen ataupun diskusi. Yang ketiga, penilaian sikap. Sikap kalian selama diskusi seperti apa? Nah, kita mulai ke LKPD. Minta tolong Ridho, aku jadi lupa Ridho. Minta tolong dibagikan lembar ininya 1, apa namanya? Lembar bacaannya 1 sama lembar LKPD-nya 1. Dibagikan setiap kelompok 1. Di lembar bacaan di situ ada link. Kalau kamu melihat video ya, Bu, saya malas kalau misalnya baca, saya pengennya lihat video. Nanti ada link video di lembar itu ya. Boleh nanti kalian cari di HP-nya masing-masing. Bawa HP-nya kan hari ini? Bawa. Biar sama-sama selesainya, paham? Ya, yang pertama ada di halaman ketiga. Buka halaman 3. Ada yang namanya stimulasi. Ada? Ada. Oke, stimulasi itu tentang apa? Lihat. Karena ini tentang usaha, ada seorang yang mendorong kursi dan mendorong tembok. Coba menurut kamu kalau mendorong tembok 10 orang bisa atau tidak? Tidak. 1 orang apa? Lagi, kecuali hulak di film. Wah, hulak banyak. Padahal belum tentu hulaknya kalau di kenyataan ya. Nah, kita lihat gambarnya seperti apa videonya. Ya. Mendorong kursi dan mendorong tembok, gitu ya. Mau dipraktekkan mendorong tembok nggak usah, udah tahu berat, udah ya. Sudah bisa terbayang? Sekarang identifikasi masalah dari video tadi. Ada di bawahnya, sudah ketemu tidak? Sekarang identifikasi itu apa? Menggunakan pertanyaan. Coba di benak kalian dari video tadi apa yang muncul pertanyaannya? Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 10 bahkan boleh. Ditulis pertanyaannya di sini. Nah, silakan diskusikan apa pertanyaan yang mau muncul. Sudah selesai. Udah, nggak usah banyak-banyak, nggak harus ke 10. Coba ibu tanya, mau kelompok mana dulu yang menjawab? Oke, apa pertanyaannya? Apa saja yang mempengaruhi besarnya usaha sehingga bisa terdorong suatu benda? Oh iya, tadi yang benda yang terdorong apa tadi? Kursi. Apa yang mempengaruhi usaha? Oke. Ada lagi? Ada. Bagaimana kursi bisa berpindah? Bagaimana kursi bisa berpindah? Ada yang lain? Apa? Kenapa tembok tidak berpindah? Oh, kenapa tembok tidak berpindah? Berarti ada 3 nih. Tadi apa? Apa yang dipengaruhi usaha?
Terus bagaimana kursi bisa berpindah? Kenapa tembok tidak berpindah? Ada lagi yang lain pertanyaannya? Apa hampir sama saja? Hampir sama. Ini apa? Mengapa tembok tidak terdorong? Oh iya, nggak terdorong. Kalimatnya aja yang beda dikit. Oke, berarti kita simpulkan nih hari ini yang mau kita cari adalah mengapa tadi meja apa tadi kursi gitu ya? Mengapa? Nanti berarti kita ambil tadi apa? Mengapa kursi bisa berpindah? Kedua, kenapa tadi tembok tidak bisa berpindah? Yang paling penting yang terakhir nih, apa saja yang mempengaruhi besarnya usaha? Ya, boleh ditambahin. Sekarang kita ke pengumpulan data. Pengumpulan data ini ada 2 kegiatan. Di halaman berikutnya dibuka dulu. Ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah, sekarang boleh HP-nya digunakan untuk membuka pet simulasi. Pet simulasi sudah Ibu kirim barusan di grup tadi sebelum mulai. Ada pet simulasi, ada nggak? Jadi kalian boleh praktikum langsung, boleh praktikum menggunakan simulasi, yaitu pet simulation. Boleh. Silakan dorong 1 meter. Oke, stop. Bagaimana kalau ada orang? Nah, lebih cepat saja. Bagian 2 dikerjakan. Tadi kalau sendiri besarnya harus 10 Newton. Berarti kalau berdua yang dorong tinggal ditambahkan. Anggap saja kan sama katanya besar gayanya. Berarti 20 Newton. Kalau sudah selesai dibuka lagi di bagian pengolahan data. Silakan diisi pengolahan datanya. Yang akan berbeda adalah dalam pengolahan data karena akan presentasi, Ibu bebaskan kepada kalian bentuk presentasinya mau seperti apa. Mau menggunakan karton boleh, mau kertas itu saja juga boleh, mau pakai Canva boleh, mau pakai video. Hai guys, saya mau presentasi, nama saya boleh. Bebas, HP-nya juga boleh digunakan untuk video, ya. Sekarang siapa yang menggunakan karton? Karton. Terus siapa lagi? Karton. Kamu? Canva aja. Oke, siap. Lu ikan kartonnya. Jadi yang bagian pengolahan data, hasilnya silahkan dituangkan di karton ini ya. Aranan aing lan. Satu. Di dohlan. Ini menggunakan apa ini? Canva ya? Iya. Nama kelompok dulu boleh, mau gambarnya dulu boleh, mau tulisannya dulu boleh, bebas. Ya, mau dibuat kotak-kotak seperti itu juga boleh. Besok kreasikan. Dibuat kotak-kotak kalau mau bagus. Silakan yang pertama kelompok siapa dulu? Yang lain tidak ada yang mengerjakan lagi. Handphonenya silakan disimpan. Handphonenya disimpan. Nanti ada yang tempat. Silakan kelompoknya siapa dulu? Kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang kami kerjakan. Manakah yang termasuk Minggir, jangan pukul belakang nih. Tampilan mukanya bulan 9 Bagian 125-nya Ini kelas 9D dan bulan 9C di umum 20. Benny mendorong meja dengan gaya 10 N sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Yang kedua, mengapa massa 300 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki
ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Yang 5. Balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 N sehingga berpindah sejauh 20 meter. Nah, perhatian ayo yang bacakannya. Sini. Apa saja yang mempengaruhi usaha? Yang mempengaruhi usaha adalah gaya dan perpindahan benda. Lanjut. Bagaimana hubungan antara perpindahan dan usaha? Semakin banyak perpindahannya, maka harus semakin besar usahanya. Sebaliknya, semakin sedikit perpindahannya, semakin sedikit pula usaha yang diperlukannya. Oke. Digeser. Oh, ada kursi. Apa hubungan antara gaya dan usaha? Semakin besar gaya, maka harus semakin besar juga usahanya. Sebaiknya, semakin sedikit gayanya, maka sebaiknya Semakin dikit. semakin sedikit pula usaha yang dibutuhkannya. Iya. Coba ada yang mau menanggapi dulu? Sama tidak jawabannya? Sama? Sama saja? Beda? Siapa yang beda? Kelompok mana yang beda? Dah, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari kegiatan kita diskusi. Nomor 1, berdasarkan kegiatan 1 yang kalian amati, aktivitas manakah yang termasuk usaha dan bukan usaha? Usaha poin 1, 2, dan 5. Bukan poin 3 dan 4. Sama ya, berarti dengan kelompok tadi ya. Oke, yang kedua. Berdasarkan kegiatan yang kalian lakukan, apa saja yang mempengaruhi besarnya usaha? Jawaban gaya dan perpindahan. Ya. Terus selanjutnya. Berdasarkan tabel analisis data pada kegiatan dua bagian mana antara perpindahan dan Usaha. Semakin besar perpindahan beda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Oke. Nomor 4. Berdasarkan tabel analisis data pada kegiatan 2 sebagai hubungan antara gaya dan usaha. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Oke. Presentasinya sudah. Ada yang bertanyakan? Oh iya, sok. Yang disebutkan atau disebutkan yang mana yang bukan. Oh, disebutkan maksudnya contohnya. Ya. Coba disebutkan. Siapa? Bilal yang ngomong. Yang bukan apa? Usaha yang mana? Yang Poin. poin 3 dan 4. Oke, sebutkan apa isinya? Selama mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 N dari arah rak daging ke sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Iya, terus yang kedua. Pria mendorong tembok juga sehingga berpukulan, namun temboknya tidak berpindah. Oke. Ada yang nanyakan lagi? Tidak cukup? Cukup. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok lain nanti kita bandingkannya setelah dipajang ya. Karena waktu yang tidak memungkinkan. Nah ya. Kita lihat. Sebelumnya coba biar nggak ngantuk. Ada tepuk 1 sampai 5. Ingat? Sama ya. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Ini latihan doang. Lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya tadi ya, betul ya, usaha itu perhatikan dulu, ibu kuatkan dulu. Usaha itu adalah sebuah benda dikatakan
melakukan usaha jika ada gaya sama apa tadi? Perpindahan. Terus di mana kalau semakin gayanya besar, maka usaha yang dihasilnya pun akan besar. Semakin perpindahannya jauh, maka usaha yang diperlukan juga harus semakin besar. Ya, betul? Betul. Terus persamaannya apa? W sama dengan F dikali S. F itu apa? Usaha, satuannya joule. Terus F adalah gaya, satuannya Newton. Dan S itu perpindahan, satuannya meter. Jadi kalau ada soal, rubah dulu ke dalam satuannya terlebih dahulu, baru bisa dikalikan, gitu ya. Nih yang jawaban tadi, semua jawabannya betul? Yang ini betul semua jawabannya? Good. Sekarang Pernah tidak kalian melihat orang mendorong gerobak dengan muatan yang sangat banyak? Pernahkah kalian berpikir mengapa orang tersebut mampu mendorongnya padahal muatan yang dia bawa sangat banyak? Apa sih yang diberikan oleh orang tersebut terhadap gerobak itu? Coba bisa tidak kalian menjelaskan fenomena ini? Baik, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan dengan seksama pembahasan tentang usaha. Usaha itu merupakan upaya untuk memindahkan suatu benda pada jarak tertentu. Usaha ini erat kaitannya dengan energi, gaya, dan perpindahan. Coba sekarang kalian perhatikan gambar ini. Di sana terlihat ada dua orang ya. Orang yang pertama, orang A, mendorong gerobak dari posisi yang ini, berpindah gerobaknya ke posisi yang ini. Kemudian pada gambar yang B, ada orang yang sedang mendorong mobil, tetapi mobil tersebut tidak berpindah. Itu artinya orang yang A melakukan usaha karena posisi gerobaknya dari yang awalnya di sini berpindah ke sini ya, sedangkan orang yang B tidak melakukan usaha. Karena apa? Karena mobilnya tidak bergerak sama sekali atau tidak berpindah. Paham sampai di sini? Baik, lanjut ya. Nah, secara matematis usaha itu dinyatakan sebagai W sama dengan F kali S. Dengan W itu sama dengan usaha, satuannya joule, kemudian F itu gaya, satuannya Newton, dan S itu jarak, satuannya meter. Oke, lanjut. Ya, nanti ini ada latihan soalnya. Tadi apa rumusnya? W sama dengan F kali S. Dari nomor 1 saja kita kerjakan. Mana yang termasuk F? Nanti gaya yang mana? 200 Newton. Kalau jaraknya atau perpindahannya 5 meter. Ada yang mau ke depan mengerjakan? Oke, Firni, silakan. Biasakan pakai diketahui dulu. Diketahui apa? Diketahui F. F yang langsung aja berapa F teman-teman? Berapa F? Newton. M-nya S ya? S-nya 5 meter. Di rumusnya apa? W sama dengan F kali S. Ya. Ya. 200 dikali 5. Apa satuannya? Joule. Pintar. Joule. Nah, betul jawabannya 1000. Betul. Ya. Untuk nomor 2 nanti boleh dikerjakan nanti ya. Sekarang selanjutnya kita mau menarik kesimpulan setelah hari ini. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian sampaikan terhadap Ibu? Dari usaha apa, terus usaha dipengaruhi apa sama persamaan usaha. Pertama yang usaha adalah, coba ada yang mau jawab? Diulang lagi yang tadi loh. Usaha adalah siapa? Ayo, ayo. Usaha adalah
berpindahan. Nggak apa-apa, yang ketiga berarti persamaan usaha apa? Nih, apa persamaannya? W sama dengan F kali S ya. Jadi itu adalah kesimpulan hari ini. Jadi usaha adalah sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah. Dipengaruhi oleh apa saja tadi? Gaya dan berpindah. Dengan secara matematis W sama dengan F kali S. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak, Ibu kirimkan link untuk kalian melakukan tes. Ya, buka HP-nya masing-masing. Buka HP-nya masing-masing. Ya, ada linknya? Ada linknya ya. Silakan dikerjakan Google Form-nya. Kalau perlu kodrat, nggak apa-apa tadi di lembar yang tadi di belakangnya boleh. Ada? Ya. Ya itu. Boleh di situ atau nggak ikut aja soalnya sama yang temannya itu jawabannya apa? Ya, bareng aja. Sudah, kalau sudah nanti otomatis jawabannya nilainya ada di email Ibu ya. Sudah, sekarang HP-nya disimpan dulu. HP-nya disimpan dulu. Sudah, tidak ada yang megang HP lagi. Nah, Ibu akan merefleksi kegiatan hari ini. Ada gambar apa saja di situ? Tadi ada yang senang ya pagi-pagi ya? Ada yang sakit kepala, ada yang B aja. Sekarang yang B aja gimana? Yang B aja jadi gimana sekarang? Senang. Jadi harus jelas senang, sedih atau sedih gitu ya. Berarti sudah senang. Senang belajar hari ini. Senang belajar hari ini. Apa yang harus diperbaiki? Keseriusan kita dalam belajar. Ini masih ada yang sambil. Nah, kalau dikasih kesempatan untuk membawa handphone, berarti fokusnya harusnya jangan sampai terganggu. Terus kalau pembelajaran dengan Ibu, ada yang mau dikritik? Tidak. Ya, tambah lagi, apa lagi? Misalnya boleh. Ada? Enggak, jangan takut. Enggak, Pak Ibu melototan, gitu Ibu mah. Ya, berarti cukup ya hari ini ya. Oke. Ibu akan ingatkan di pertemuan berikutnya ada bahan latihan, nanti boleh dilihat di lembar itu ya, yang Ibu kasihkan tadi di halaman 14. Dan di pertemuan berikutnya silakan baca tentang gaya, ada di halaman 78. Boleh cari referensinya di internet. Internet pakai dengan baik, handphone kamu, gawai kamu pakai dengan baik. Terus thank you. Nah, berarti kalau sudah thank you, rapihkan bukunya semua, ayo rapihkan. Rapihkan bukunya semua. Ya, untuk hari ini alhamdulillahirobbilalamin, karena pembelajaran sudah selesai. Jangan lupa dibaca kembali materinya di rumah supaya tidak lupa. Silakan pemimpin kelasnya, ketua kelasnya untuk memimpin doa. Batang dalam. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.